Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 minggu yang lalu kita telah belajar mengenai jenis komunikasi kebijakan, mulai dari informasi, koordinasi, diseminasi, dan sosialisasi. Minggu ini kita akan belajar mengenai persuasi. Istilah persuasi atau dalam bahasa Inggris yaitu persuasion berasal dari kata Latin yaitu persuasio, yang secara harfiah berarti hal yang membujuk, hal mengajak atau meyakinkan. Menurut Kenneth E. Anderson dalam Effendi 1999 halaman 79 mengatakan bahwa persuasi adalah suatu proses komunikasi antarpersona di mana komunikator berupaya dengan menggunakan lambang-lambang untuk mempengaruhi kondisi penerima. Jadi secara sengaja mengubah sikap atau kegiatan seperti yang diinginkan oleh komunikator. Kemudian menurut Edwin P. Bettinghaus dalam Effendi 1999 mengatakan bahwa agar bersifat persuasif, suatu situasi komunikasi harus mengandung upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan sadar atau mengubah perilaku orang lain atau sekelompok orang lain dengan menyampaikan beberapa pesan. Definisi yang disampaikan oleh Bettinghaus ini adalah sederhana. Menurut dia, yang diubah dengan upaya secara sadar itu hanya perilaku. Menurut Wikipedia Indonesia, komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan sikap dan perilaku seseorang, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Terdapat 3 komponen dasar dalam komunikasi persuasi, yaitu yang pertama, sumber atau komunikator. Dalam komunikasi persuasi, komunikator memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam mempengaruhi komunikan. Komunikator harus memiliki keterampilan untuk memilih sasaran dan menentukan tanggapan yang hendak dicapai. Sebelum melakukan persuasi, komunikator harus memperhitungkan apakah komunikan mampu menangkap pesan yang disampaikan. Yang kedua, pesan. Komponen komunikasi persuasi yang kedua adalah pesan. Secara sederhana, pesan dalam komunikasi persuasi dapat diartikan sebagai materi yang diberikan oleh komunikator sebagai ajakan supaya komunikan mempercayainya. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam proses persuasi dapat berupa kata-kata, gerak tubuh, hingga nada suara. Yang ketiga adalah komunikan. Komunikan adalah sasaran yang akan menerima pesan-pesan persuasi dari komunikator. Beberapa hal yang akan mempengaruhi apakah komunikan dapat merespon persuasi secara positif adalah keyakinan sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh komunikan. Dengan memahami lebih dalam mengenai ketiga faktor tersebut, seseorang komunikator akan dapat dengan mudah melakukan persuasi kepada seorang atau sekelompok komunikan. Contoh dari persuasi yaitu saya ambil dari pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menerapkan sanksi terhadap warga yang kedapatan tidak memakai masker saat keluar rumah. Penerapan sanksi merupakan implementasi dan peraturan Bupati nomor 56 tahun 2020 tentang penggunaan masker dan gelang identitas dalam pencegahan penyebarluasan COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. Bahwa gedung clothing ini memang sepakat atas arahan Ibu Bupati
RW, Babinsa, Babi Kamtipmas, semua petugas gugus tugas itu sudah turun, sudah woro-woro, sudah disebarkan dan lain sebagainya. Nah, tetapi akhirnya ini instruksi langsung dari Bapak Ibu Bupati bahwa apabila masih ada warga yang masih belum sadar dan kita sudah berulang kali ingatkan ya, dengan terpaksa kita harus amankan. Nah ini ada 9 orang yang sudah diamankan karena tidak menggunakan masker. Masker merupakan salah satu perlengkapan pakaian, salah satu perlengkapan yang selalu kita harus bawa, seperti halnya pakaian sekarang. Karena kondisinya seperti itu. Nah, makanya oleh sebab itu kita memberikan edukasi. Di sini kita memberikan edukasi, nanti akan disampaikan bahayanya bagaimana, tujuan penggunaan masker apa, sekalian nanti mereka juga kalau sudah kita kembalikan nanti ke rumahnya, mereka juga bisa menjadi pionir menyampaikan kepada keluarga dekatnya untuk menyadarkan dan mengingatkan bahwa betapa pentingnya penggunaan masker, betapa pentingnya social distancing, social and physical distancing itu seperti apa, betapa pentingnya PHBS itu, hidup bersih dan sehat. Nah itu harapannya itu. Nah jadi ini kali pertama kita melaksanakan tindakan tegas dan warga harus ikut. Nah sementara itu ada di luar kota, jadi nanti kita akan bicarakan bagaimana tindakan. Intinya adalah edukasi warga sangat penting, tujuannya warga harus sadar. Jadi, dari implementasi kebijakan tersebut yang dikomunikasikan secara persuasi, harapannya dapat mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga. Jadi, implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan efek jerah kepada masyarakat Purbalingga yang tidak memakai masker setiap keluar rumah. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai bentuk komunikasi kebijakan, yaitu persuasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.